행복한 시간들 햇살 속에 반짝이는 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dasono. Selamat pagi Bu Ali. Ya, baik. Untuk hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu ya Pak. Ibu. Ya, hari ini Pak Dasono akan melakukan observasi, betul nggih? Betul Bu. Di kelas berapa ini Pak? Nanti hari ini di kelas 7A Bu, nanti jam ke-5 dan ke-6. Oh ya, jam ke-5 ke-6 di kelas 7A, mata pelajaran IPA. ya, baik. Nanti akan melakukan observasi mata pelajaran IPA kelas 7A jam ke-5 dan 6. Baiklah Pak Dasono, sebelum melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu. Tujuannya agar nanti ketika observasi saya dapat mengevaluasi jalannya observasi dan nantinya akan mencapai kesepakatan bersama yang akan dilakukan oleh Pak Dasono. Kemudian Pak Dasono, tujuan dari pembelajarannya apa ini? Ya, untuk tujuannya saya ada dua Bu untuk pertemuan kali ini. Untuk yang pertama yaitu statistik dapat menjelaskan proses perubahan wujud zat dalam skala partikel dan menginterpretasi wujud zat pada suhu yang bervariasi nanti berdasarkan data titik didih dan titik lebur yang sudah ada. Terus yang kedua, statistik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud zat, sifat zat dengan tepat gitu. Oh ya, baiklah. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Pak. Dua tujuannya. Kemudian untuk area pengembangannya ini Pak Dasono bagian mana ini yang akan dikembangkan? Untuk dikembangkan untuk hari ini ada dua Bu. Untuk pengetahuannya nanti diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk proyek profil pelajar Pancasilanya nanti saya menekankan keberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus nanti bergotong royong, berdiskusi. Untuk diferensiasinya? Untuk diferensiasinya saya menggunakan diferensiasi proses. Mungkin ada KSE yang akan dikembangkan? Untuk KSE yang dikembangkan saya ada dua Bu. Untuk yang pertama yaitu KSE kesadaran diri. Terus yang kedua adalah KSE keterampilan berelasi. Ya, baiklah. Jadi ada KSE untuk kesadaran diri dan keterampilan berelasi. Kemudian ini Pak Dasono, bagaimana dengan rancangan pembelajarannya atau mungkin strategi atau model atau metode yang digunakan oleh Pak Dasono? Ya, untuk kegiatan hari ini nanti seperti biasanya diawali dengan ice breaking. Nanti anak saya untuk model pembelajaran hari ini saya menggunakan cooperative learning Bu, kooperatif tipe jigsaw. Nanti anak ada kelompok asal, terus nanti ada kelompok ahli. Nanti setelah anak berdiskusi di kelompok ahli membuat peta konsepnya, mereka kembali lagi ke kelompok awal terus menyampaikan pada teman-temannya. Oh iya, baiklah. Jadi metode yang digunakan itu menggunakan kooperatif jigsaw ya Pak. Yeah. Kemudian ukuran keberhasilannya itu seperti apa Pak untuk metode pembelajaran kooperatif jigsaw? Ya, berhasil jika peserta didik? Ya, untuk harapannya setelah mengikuti kegiatan ini peserta didik mengetahui yang pertama perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti yang kedua anak itu bisa berkomunikasi dengan baik. Setelah mereka tahu bisa menyampaikan ke teman-temannya. Oh, iya. Tentunya di sini saya ada rubrik penilaiannya Bu. Iya. Ada 3 yang saya tekankan di sini untuk rubrik penilaian untuk kesempatan hari ini. Ini yang pertama namanya. Nah, ini yang pertama nanti berdoa dulu Bu, berdoa. Nanti saya memperhatikan juga sebelum pelajaran dan sudah pelajaran. Terus bagaimana keterampilan berkomunikasi secara efektif dan lantang ketika mereka nanti kembali lagi ke kelompok asalnya. Terus bagaimana mereka bekerja sama dengan kelompok baru, karena nanti kan ada kelompok keterampilan berelasi ya, keterampilan berelasinya. Baiklah. Kemudian
media apa ini yang dipakai untuk pembelajaran hari ini Pak? Ya, untuk medianya saya menggunakan sarana prasarana nih seperti biasa, ada alat tulis, terus nanti menggunakan laptop LCD, terus nanti menggunakan PowerPoint, Bu, tampilan PowerPoint. Nanti juga saya tampilkan video untuk pertanyaan pemantik. Jadi nanti saya tampilkan selebrasi video kejuaraan juara 1 itu laga sepak bola nasional. Nanti anak melihat tayangannya terus menceritakan apa isinya, nanti saya arahkan di materi perubahan wujud zat. Baiklah, jadi sudah variatif ini Pak. Pemantiknya juga melalui video. Biasanya anak-anak lebih tertarik ketika pemantiknya melalui ini juga video. Sudah saya sediakan 2 Bu. Setelah video nanti juga saya tayangkan juga foto atau gambar ini terkait dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Baiklah. Kemudian pada sono nanti saya akan mencatat hal-hal penting terkait dengan kegiatan pembelajaran ketika observasi. Kemudian kira-kira ini dari pada sono apa ini yang didapat dari percakapan ini? Ya, untuk percakapan kali ini alhamdulillah saya menjadi yang pertama untuk persiapan menjadi lebih siap Bu. Terus yang kedua tadi ada beberapa masukan dari tujuan pembelajaran, terus metode atau alat-alat yang akan digunakan, terus yang ketiga tadi strategi strategi yang saya siapkan supaya nanti bisa berjalan dengan efektif ketika diterapkan di pembelajaran di kelas 7A. Iya, baiklah. Jadi itu mudah-mudahan nanti lancar observasinya. Amin. Kemudian setelah observasi kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi lagi Pak. Akan saya lihat perkembangannya. Nanti percakapan pasca observasi akan kita lakukan bersama dengan pendamping individu saya. Terima kasih pada sono, mudah-mudahan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya Bu Eli, semoga nanti berjalan dengan lancar. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Iya. Iya, kenapa? Sakit. Terus tadi yang kedua siapa itu? Bangsan sakit juga ya. Ada lagi? Ada yang kemarin ya. Bapak untuk anak-anakku kemarin saya sudah menyampaikan kalian di kelas 4 ya. Satu kelas itu satu keluarga. Jadi kalau terjadi seperti kemarin tadi, nanti kami dengan terpaksa akan mengundang orang tua yang kemarin terlibat. Ya, karena apa? Orang tuanya kemarin orang tua yang dari itu bapak dan ibu termasuk saya sudah menyampaikan. Intinya kami tidak diam saja ketika ada anak yang seperti itu ya. Kami sudah menyampaikan hal-hal yang perlu kami lakukan. Untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita SD dulu ya, kalau sudah siap semuanya silakan berdiri. Ya. Masih ingat untuk 1 2 3 ya, sebelum dulu kita seksual. Nanti kalau ada yang tidak konsentrasi nanti masuk ke depan seperti biasanya ya. Untuk 1, untuk 2, untuk 3, untuk 4, untuk 5, untuk 5 2 kali. Ya, tanya terus apa? Ya, kalau diingat-ingat nanti ada konsekuensinya ya. Sekarang semuanya duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran untuk kegiatan pada hari ini, sudah saya tampilkan di depan ya. Untuk hari ini kita masih membahas mengenai zat dan perubahannya. Bukan kita sudah. Terus Pak Guru ingatkan kembali keyakinan kelas yang akan kita laksanakan dengan harapan sama pelajaran kita ini berlangsung. Yang pertama, ini apa? Ya, yang pertama fokus pada kegiatan kita. Kalau nanti yang tadi masih bermain kertas, disimpan ya kertasnya. Terus yang kedua apa? Saling menghargai.
tidak diskusi tolong. Ada teman yang sedang menjelaskan, kalian mendengarkan. Terus materinya bisa dicatat di buku kalian dan dipahami. Betul. Yang ketiga apa? Ya, mengapresiasi itu tidak harus dengan uang ya. Yang masih ini dengan apa? Memberikan tepuk tangan, bukan dengan uang. Yang pertama kalau memperhatikan sudah senang. Ya. Terus yang keempat apa? Ya, berpartisipasi aktif selama pembelajaran ini berlangsung. Ini perlu aku kuatkan ya untuk kalian ya. Jadi menurut saya kalian yang di sini kelas 7A adalah anak-anak yang kelak akan menjadi orang yang besar. Ya, memberi manfaat kepada banyak orang, dan Bapak yakin suatu hari kalian akan memberikan yang terbaik dalam bekerjasama dan berkolaborasi. Siap dilaksanakan untuk hari ini? Siap. Masih mau kelas 7A. Sekarang kita lanjut untuk case breaking yang pertama. Kemarin sudah kita lakukan ya, tepuk dengan gaya ya, semangat sendiri ya, tepuk dengan gaya. Tadi sudah selesai. Nanti saya pecahin dua anak yang kurang konsentrasi, nanti masuk depan ya. Tepuk dengan gaya. Ingat urutannya dari awal dulu. Tangan terus kalian terus on. Saya cek sound dulu. Tepuk gaya. Ya. Kurang semangat suaranya lagi. Harus semangat aja, kurang semangat juga maju depan. Tepuk gaya. Ya, bebas. Bebas. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Konsentrasi sekali ya. Oke, terima kasih. Tolong ya, ini silakan kalian perhatikan video yang sudah Bapak siapkan ya. Nah, mungkin ada yang sama bola, sengaja saya carikan yang kira-kira kalian suka. Atau penonton yang lain mau paham. Saya dulu ya. Di tahun 2020 cukup ya, dan durasi waktunya cukup. Oke, ini kita tunggu ya, sekarang kita ke materi lagi. Kalian sudah sedikit memperhatikan apa yang kalian lihat dari video yang tadi Pak Guru sampaikan. Coba pelajari. Apa? Ada dalam sama lagi. Apa? Mendali bersama lagi. Pojok sini. Apa? Yang belakang. Yang ada yang tadi ada apa aja itu di video tadi. Banyak orang, terus apa lagi? Sini. Di selebrasinya gimana? Apa? Coba kita ulang ya, di selebrasinya. Kalian lihat di sini ada apa aja? Nah, ini ada apa ini? Asap. Asapnya dari mana itu? Atau terbuat dari apa? Dari mesin. Ya, mesinnya ada apanya? ada apinya. Ada? Apinya. Boleh. Kalau api menghasilkan apa? Apa? Ada apanya? Api itu menghasilkan panas. Nah, ketika air atau saat dipanaskan apa yang terjadi? Ya, ada penguapan. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan hari ini ya. Terus tambahan lagi. Ya, sekarang diperhatikan gambar apa aja ini? Nah, ini. Ya, ini ada es batu. Es batunya kenapa? Mencair. Kok bisa es batunya mencair? Kenapa?
panas dari mana? Dari suhu ruangan. Ya, di bab yang kemarin kita sudah membahas beberapa wujud zat. Ada berapa wujud zat? Ada 3. Yang pertama apa? Ya, terus gas. Nah, terus gambar yang kedua yang bawah, kalian lihat ini apa? Nah, rumput ada apanya? Ada airnya. Ketika pagi hari, ketika jam 5 pagi keluar rumah, terus kalian pegang, aku lihat di rumput atau di daun ada apanya? Ada airnya. Ada proses apa itu? Airnya dari mana? Kalau semalam tidak hujan. Jadi airnya dari mana? Nah, dari embun. Nah, ini yang kita bahas yaitu zat dan perubahannya. Nah, untuk kesempatan kali nanti profil belajar kajian yang paling ditekankan yaitu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus amal mulia. Karena tadi kita di pertemuan sudah jam 5 jadi tadi tidak berdoa, tapi ketika Pak mengucapkan salam kalau jawab itu artinya kita juga sudah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua nanti yang kamu nilai selain tadi beriman ya dan bertakwa, yang kedua adalah gotong royong ya. Nanti Pak Guru nilai ketika kalian diskusi, tolong diskusinya dimanfaatkan waktu dengan efektif, dengan baik, jangan banyak bermain ya Mas. Tadi yang Mas bermain keras ya, kerasnya disimpan dulu. Terus tujuan pelajarannya yang untuk kali ini kita fokus di 2. Jadi kalian tadi kita belajar dapat menjelaskan proses perubahan wujud zat ya. Terus yang kedua menjelaskan faktor-faktornya, apa sih yang menyebabkan tadi S-nya bisa mengalir dan seterusnya. Ya, nanti kalian juga menggambarkan permodelan molekulnya. Terus untuk selanjutnya kita sudah membawa sesuatu. Mungkin kalian juga sering jajan ya di belakang. Apa tadi yang dibeli pernah di belakang apa? S ya. Karena kita bukan di lab, kita di kelas, jadi kita 2 kali memanaskannya dengan bantuan ini ya. Apa? Dalam termos. Kalian bisa lihat mungkin ada warnanya enggak ini? Ada. Karena kalau air seperti ini air panas, tolong jangan dipegang. Nah, tetangga saya ini benar, anak tetangga saya itu karena masih kecil bermain air ini baru dituangkan dari teko itu ya, terus terkena akhirnya tangannya melepuh. Jadi tolong jangan bermain-main dengan ini ya. Dituangkan di ini namanya apa? Gas kubur Mas. Ya, terima kasih, silakan untuk mengikuti langsung ya. Yang langsung ikuti, kelompoknya juga silakan langsung mengikuti. Ini sudah saya campurkan dulu, jadi tidak terlalu panas. Saya masukkan ya esnya di dalam air hangat tadi. Kita diamkan selama beberapa detik, tidak sampai lama. Nih, tadi yang tidak konsentrasi siapa? Ya, di sini. Aku cari satu teman lagi siapa? Boleh? Ya, semuanya tolong maju ke depan. Ini hanya maju saja. Maju terus mengamati. Ingat dulu ya, kita di bab pertama mengamati menggunakan apa? Panca indera. Ya. Panca indera masih ingat? Ada apa saja? Mata, terus ya sekarang amati di sini. Dilihat. Boleh dibuka, boleh dipegangi, tapi ada jangan ya, karena masih panas kan? Dipegangi dulu silakan. Waktunya 2 menit saja. Ya, dan pada waktu. Nah, kalian boleh dibuka nggak apa-apa, ini ada gunting ya. Jadi kata bangnya dipotong pakai gunting, silakan. Gunting. Untuk hari ini tidak praktek karena waktunya terbatas, jadi cukup demonstrasi ya, demonstrasi saja. Sekarang yang satu dibuka, ya. Saya minta satu perwakilan lagi, yang putih boleh silakan. Ya, depan. Ini sudah dipegang, sudah dilihat. Apa yang kalian periksakan? Dingin, terus apa lagi? Cair. Ini ketika di suhu 0 derajat wujudnya apa? Air. Saat cair di suhu 0 derajat wujudnya es itu ada. Kenapa dia bisa meleleh atau bisa mencair? Nah, karena terkena apa? Ya panas dari apa? Dari air yang ada di sini tadi yang saya tuangkan ya. Nah, masuk depan juga. Ya, silakan berani lagi. Yang penting dipotong juga boleh. Ya silakan dipotong. Jadi kata Pak Guru dipotong ini. Nah, boleh dibuka nggak apa-apa, itu saya bawakan mapnya. Nah,
dipegang-pegang boleh, diamati menggunakan indera kalian, aja indera kalian silahkan. Satu menit saja. Tidak? Apa ada pertanyaan nggak tentang di situ? Hah? Ada pertanyaan nggak itu dari yang kamu lihat di situ? Atau ada sesuatu yang menurut kamu tidak ada atau aneh? Silakan. Baik, tadi apa Rin? Kenapa es batunya berubah menjadi cair? Coba yang lain menjawab. Ini kalau sini dulu kenapa? Tadi air panas. Yang sini mungkin ada yang beda. Kenapa? Hah? Suhunya naik atau turun ketika itu dimasukkan dalam air panas? Suhunya naik, ya, turun itu ketika dimasukkan ke dalam kulkas, ya, suhunya menjadi turun. Oke, terima kasih. Setelah kalian amati, ya, coba sebutkan apa yang kamu lihat dari yang kamu amati tadi, dan kamu lihat apa saja? Sebutkan. Satu, apa? Esnya cair. Terus apa lagi yang bisa kamu lihat dengan mata dulu? Gerakan partikelnya terlihat apa tidak? Tidak, ya. Terus apa lagi? Hah? Coba Mas Kecil dibantu. Sekarang kamu pegang, coba rasanya bagaimana? Dipegang, esnya dipegang dulu, ya. Ya, minum ya, nanti diminum udah selesai nggak apa-apa. Mana? Ya, kamu tahu nggak tahapan-tahapannya? Itu dari zat padat menjadi cair, waktunya berapa, tahu apa enggak? Nah, untuk mengetahui itu harus menggunakan metode ilmiah. Amati. Alatnya apa? Menggunakan apa? Kalau untuk mengukur waktu pakai apa? Nah, menggunakan jam tangan kategori dia atau jam dinding itu boleh atau stopwatch. Terus yang ketiga, pas anak cuma sini, kamu bisa nggak ini memperkirakan gerak atau gaya tariknya atau partikelnya bisa diperkirakan apa enggak? Ya, dibilang dulu boleh. Partikelnya antara zat-zat dengan zat padat, gaya tarik menariknya lebih kuat yang mana? Yang mana? Cair dengan padat, gerakan partikelnya, gaya tarik menarik partikelnya lebih kuat yang mana? Nah, nanti akan kita buktikan ya, benar apa enggak hipotesis kalian atau dugaan kalian lebih kuat zat cair. Terima kasih untuk kelompok yang maju, ditepuk tangan dulu teman-teman kalian. Untuk selanjutnya, jadi di sini Pak Guru menekankan ya. Yang pertama kalian tolong nanti bekerja sama dengan baik, ya seperti mungkin yang tadi teman kalian lakukan. Terus nanti ketika berdiskusi tolong jangan terlalu keras mengganggu kelompok yang lain. Dan dalam satu kelompok saja. Nanti saya beri waktu, saya batasi waktunya. Ya. Untuk selanjutnya, ini kita bahas trik yang kedua, yang kemarin sudah kita lakukan bersama ya. Tapi pukul dan ambil silat semuanya berdiri. Kemarin, ya. Apa-apanya pukul atau bagaimana? Ya, kalau pukul, kalau ambil. Nah, sediakan satu ballpoint yang kalian sekarang di meja kalian. Nah, satu kelompok satu saja. Oke, ya satu saja. Jangan terlalu jauh. Yang terjangkau oleh tiga-tiganya atau semua teman dalam kelompoknya. Nah, siap? Kita cek sound dulu ya, cek dulu. Tepuk, ambil. Ya, kita cek ya. Sekarang kita mulai konsentrasi. Ambil. Nah, sekarang yang pertama keluar dari kelompoknya masing-masing. Kita harus menggunakan dan yang pertama keluar dulu. Ini menjadi kelompok satu. Selanjutnya konsentrasi. Pukul, ambil. Yang kedua sekarang keluar dari kelompoknya. Kelompok yang kedua. Yang ketiga sudah selesai.
saya dulu yang kedua. Yang kedua ke pojok kanan. Silakan yang kedua. Oke. Yang ketiga silakan langsung di sini saja. Nah, silakan. Sekarang mulai lagi ya, kita kelompoknya terlalu banyak tadi. Yo, mulai lagi. Pukul, 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 ambil. Yo, sekarang ini menjadi kelompok ketiga. Kelompok ketiga. Harus konsekuensi dengan kelompok ketiga di sini ya. Ya, terima kasih sekarang berkumpul sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok satu di sini. Membaca NKUD baca dulu, jangan lupa ditulis nama anggota kelompok bajunya. Dan bisa mengulang saja untuk membantukannya. Dan untuk diskusinya nanti dicatat di masing-masing buku kalian. Kan saya bilang untuk dibaca. 2 menit saja. Yang pertama kita ketik dulu 100, ayat 100 di sini. Terus jadiin 400 di sini. Tapi kalian membuat 2 grafik ya. Grafiknya bisa depan belakang. Datanya sesuai buku yang ada di sini ya. Ya. Yang pertama yang pertama grafik titik. Terus yang kedua di belakang grafik titik. Terus membuat grafik. Yang kaki ke sini. Kita tidak dekat. Samakan yang minus. Jadi kalau bawah itu nilainya minus. Di sini yang lainnya buat grafiknya seperti ini mas. Ya, ciri-ciri tanda apa saja, faktornya orang yang mengaruhi perubahan dari surya ada 3 dan boleh coba dicari. Kalau enggak, boleh dibahas. Kalau seperti ciri-ciri apa yang kita jadi apa? Suhunya meningkat turunkan.
coba huruf saya di sini. Itu daripada lepas. Apa? Menyublim, betul.
시간들 Ya. 햇살 속에 Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Antani, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 4 1 Atap Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kali ini saya akan mempraktikkan coaching pasca observasi bersama rekan saya, Bapak Darsono, dan saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya, beliau Bapak Priyo Padmono. Assalamualaikum Pak Darsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eli. Siang Pak Dar. Baik, untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini nih Pak, setelah saya mengobservasi di kegiatan pembelajaran Pak Darsono, kita akan melakukan pasca percakapan observasi ini dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Darsono nih Pak. Siap, terima kasih. Pak Darsono kemarin sudah diobservasi, bagaimana ini perasaannya Pak Darsono? Ya, alhamdulillah ada sesuatu yang berbeda. Oh ya, ada sesuatu yang berbeda ya Pak. Kita Alhamdulillah. merefleksikan diri. Oh iya, baik. Bagaimana ke depan pembelajarannya lebih bermakna ke siswa. Baiklah. Jadi luar biasa ada hal yang untuk dibuat merefleksikan diri ini Pak. Dari Pak Darsono, kira-kira apa ini yang perlu direfleksikan? Yang mungkin dari perencanaan pembelajaran apa itu ya. Perencanaan pembelajaran, terus kemudian di pengorganisasian siswa, terus nanti ada manajemen waktu. Kemarin sudah saya setting untuk 2 kali 4 menit, tapi ternyata peserta didik waktunya melebihi. Mungkin ke depan saya perlu memanajemen waktu dan mungkin menyiapkan peserta didik dengan lebih baik. Oh ya. Jadi Pak Darsono manajemen ini nggih untuk siswa nggih, manajemen siswa. Dan kira-kira dari obrolan ini, dari hasil refleksi tadi, apa ini kira-kira yang ingin Pak Darsono dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, paling tidak kedepannya pembelajaran saya mungkin lebih menyenangkan, lebih mengena sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang. Oh ya, baiklah. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan nggih, mengena. Lebih bermakna. Iya. Kemarin tujuan pembelajarannya apa ya Pak, masih ingat? Untuk kemarin itu menjelaskan proses perubahan wujud zat dari skala partikel dan menginterpretasikan wujud zat pada suhu yang bervariasi. Ya. Terus yang kedua, peserta didik menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud zat dan sifat pada zat. Ya, baik. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran nih Pak. 2 tujuan pembelajaran. Menurut Pak Darsono, dari kedua tujuan pembelajaran dan yang sudah dilakukan oleh Pak Darsono proses pembelajarannya kemarin yang saya observasi, sudah tercapai belum Pak tujuan pembelajaran? Untuk tujuannya sesuai dengan penilaian asesmen formatif yang sudah dilaksanakan, saya lihat ada pemahaman dari anak. Ketika saya adakan asesmen formatif di akhir pembelajaran, anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya siapkan. Oh ya, jadi sudah ada peningkatan ya di asesmen formatif, anak-anak juga sudah berkembang. Kemudian dari skala 0 sampai 10, kira-kira Pak Darsono ada di skala nomor berapa Pak? Untuk yang kemarin masih sekitar 7 atau 8 maksimal. Masih di manajemen waktunya, mungkin pengorganisasian didik, saya merasa masih kurang. Iya. Jadi di skor 7 karena kekurangannya ada di manajemen peserta didik ya? Peserta didik, mungkin kekurangan kesiapan saya dalam menyiapkan perangkat dan pendukung selama pembelajaran. Itu kan tadi kelemahan ya. Kalau misalnya ini kekuatan yang dimiliki oleh Pak Darsono supaya menutupi kelemahan itu, kira-kira ada Pak? Ya, untuk yang kemarin, yang pertama saya sudah mempersiapkan semaksimal mungkin semua alat dan bahan serta kelengkapan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran menurut saya itu bisa tercapai. Terus yang kedua, ya dengan berbagai pengalaman saya mungkin mengikuti fintech atau pelatihan baik secara online maupun offline, ya saya kira bisa saya terapkan ke peserta didik. Walaupun mungkin
di penerapannya ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, tapi alhamdulillah bisa teratasi ketika waktu itu juga. Oh, iya. Baiklah, jadi sudah ada ya Pak Darsono sudah mempersiapkan bahan ajar, juga mengikuti workshop atau bimtek di luar pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran di kelas ini Pak, kira-kira ada hambatan atau tidak yang Pak Darsono rasakan? Untuk hambatannya yaitu tadi yang pertama mungkin manajemen statistik. Itu siswa sebenarnya di awal pembelajaran sudah saya antisipasi dengan pembagian job description ketika mengerjakan LKPD di kelompok. Tapi ternyata kemarin ada beberapa siswa kemarin yang tidak berangkat, akhirnya mungkin pekerjaan sedikit terhalang sehingga waktunya malah melebihi. Oh iya, jadi itu ya Pak, jadi ada beberapa anak yang tidak berangkat padahal sudah dibagikan jobnya masing-masing. Kemudian untuk mengatasi solusi itu Pak Darsono apa yang dilakukan? Ya, untuk yang kemarin ketika hari H saya ada pendampingan khusus kemarin karena saya menerapkan diferensiasi di prosesnya, jadi saya pendampingan intervensi khusus untuk kelompok-kelompok dengan kemampuan yang rendah. Oh iya. Terus sesekali ketika saya dipanggil, saya juga mengunjungi ke kelompok-kelompok dengan kemampuan yang tinggi. Oh iya. Jadi kemarin juga saya mengamati nih Pak Darsono itu berkeliling untuk memberikan intervensi kepada kelompok ya. Karena diferensiasi proses ya Pak yang diterapkan. Ya, baik. Jadi untuk hambatan-hambatan tadi yang sudah dialami Pak Darsono, manajemen kelas, pembagian waktu, itu kira-kira ini untuk pembelajaran ke depan, apa yang akan dilakukan Pak Darsono supaya hal tersebut tidak terjadi lagi? Yang pertama saya menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah saya rencanakan dengan maksimal. Yang kedua, alat dan bahan saya siapkan jauh-jauh hari supaya ketika di pembelajarannya itu tidak ada kendala di situ. Terus yang ketiga, manajemen strategik. Jadi mungkin kedepannya saya perlu di awal menekankan ke anak-anak mengenai manajemen waktunya supaya kegiatan diskusinya itu tidak terlalu lama. Gitu. Akhirnya waktu yang sudah mepet ternyata belum selesai. Baiklah, jadi ada tiga nih Pak, tiga rencana yang sudah Pak Darsono siapkan. Kira-kira mulai kapan Pak akan diterapkan? Ya pada pembelajaran berikutnya. Jadi ketika itu sudah hari Sabtu ya, besok hari Senin ketika saya masuk di kelas tersebut juga akan saya terapkan. Terutama ya penekanan di manajemen waktu anak-anak. Terus persiapan saya juga jauh lebih baik seharusnya. Kemudian ini siapa kini kira-kira yang akan bertanggung jawab dengan strategi tersebut? Yang pertama dari saya sendiri, mungkin dari saya sebagai gurunya, terus nanti mungkin melibatkan statistik, mungkin dari perwakilan kelompok-kelompok atau ketua kelompok masing-masing juga saya perlu pendampingan, mungkin secara khusus di luar jam pelajaran, supaya ketika di pelajarannya mereka tidak ada arahan, tidak terlalu liar. Karena anak-anak karena asyikan diskusi atau mungkin terbawa bermain ketika istirahat masih sampai di pembelajaran, itu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Kira-kira ada tidak pihak lain yang dapat membantu Pak Darsono? Yang sudah berjalan dan yang sudah saya lakukan, biasanya saya juga berkoordinasi Bu dengan teman-teman sejawat, karena kita sekolah kecil ya, tidak ada yang satu mapal ya, paling mengenai manajemen dengan rekan guru yang lebih senior, yang saya kira saya pandang memiliki kemampuan yang lebih baik dari saya. Terus ketika di MKMP di Mapelipa juga saya sekali ngobrol lah dengan teman-teman mengenai kendala-kendala atau masalah yang sudah saya alami.
Dan begitu juga kebetulan karena kepala sekolah saya juga IPA ya, Lebih enak ya Pak ya. Iya. Iya, jadi lebih jalan. lebih jalan. Iya, luar biasa sekali. Ini Pak Darsono juga sudah mampu melibatkan peran orang lain ya Pak, seperti rekan sejawat, kemudian di tim MGMP IPA, juga di kepala sekolah ya Pak, yang kebetulan kepala sekolahnya juga IPA. Kemudian Pak Darsono, pertanyaan terakhir ini, Terima kasih. bagaimana ini tindak lanjutnya Pak Darsono dengan dari sesi coaching ini? Ya untuk yang depan berarti perangkat pembelajaran itu nanti disusun, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, di mana yang saya lihat di sekolah, di kelas saya, siswa-siswa saya itu mereka menyukai kegiatan yang game dan ada tantangan. Oh iya. Jadi saya menyiapkan itu. Terus yang kedua berkolaborasi dengan peserta didik, menekankan bagaimana pentingnya kerjasama, karena mungkin mereka sudah terbiasa kerjasama, tapi karena kedekatan dengan teman atau mungkin ada permasalahan lain sehingga kerjasamanya tidak seperti biasanya. Itu yang kadang-kadang di luar faktor gitu, tidak terprediksi. Baiklah, Pak Darsono sudah menyiapkan rencana tindak lanjut untuk mempersiapkan pembelajaran, juga pembelajarannya berpusat kepada peserta didik ya Pak, tadi sesuai kebutuhan peserta didik yang lebih suka untuk bermain game gitu ya. Nanti bisa kinestetiknya. Oh, di kinestetik ya. Jadi anak-anak mereka asik gitu. Oh iya, lebih asik bergerak. Lebih asik. Makanya kemarin dibuat kelompoknya tidak hanya itu saja, tapi ada berbagai supaya anak tidak bosanan. Karena kan saya lihat anak cepat bosan dengan Lebih metode dinamis, ini. Mungkin depannya itu metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Mungkin metode pembelajarannya bervariasi, sesekali juga menggunakan asesmen formatif yang menggunakan teknologi yang mungkin bisa meningkatkan motivasi anak. Gitu. Kan dia mendengarkan dulu, terus cukup belajar sehingga hasil asesmennya nanti di akhir harapannya lebih baik. Luar biasa sekali Pak Darsono, muncul banyak ide-ide ini dari Pak Darsono dan sudah menyiapkan strategi tindak lanjut dari sesi coaching ini. Bagaimana Pak, sudah mendapatkan pencerahan? Ya alhamdulillah Bu, ada sedikit, ada sedikit dan banyak ini. Sedikit dan banyak pencerahan dari Bu Eli dengan dari Pak Trio. Mungkin nanti ada masukan mungkin atau tambahan yang lain yang perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Baiklah, terima kasih Pak Darsono, sudah luar biasa sekali. Itulah evaluasi dan hasil refleksi Pak Darsono dari kegiatan observasi kemarin. Mudah-mudahan di kegiatan pembelajaran Pak Darsono selanjutnya dapat sesuai dengan harapan dan dapat lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Besok-besok kita bisa ketemu lagi nih Pak. Akan saya lihat perkembangannya. Akan saya lihat perkembangan dari Pak Darsono. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darsono. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah percakapan pasca observasi saya dengan guru supervisi saya, Bapak Darsono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.